Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialdi Anggai dari kelas B semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian analogi dan fungsi algoritma. Pengertian algoritma, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah melalui pemrograman komputer yang ditemui oleh Ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu algoritma dan aljabar. Analogi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, 1. Masalah. Membuat algoritma diawali dengan adanya masalah. Langkah kedua, algoritma membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Langkah ketiga, program komputer sesuai pedoman algoritma. Yang keempat yaitu solusi. Solusi akan tercapai. Next. Cara mendeskripsikan masalah ada 3, yaitu yang pertama, menjabarkan masalah, dan kedua, merinci masalah untuk menyelesaikan masalah. 3. Membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Karakteristik algoritma. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti 2. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau disebut input. Algoritma memiliki 0 atau lebih luaran atau output. Algoritma harus efektif. Next. Fungsi algoritma: memecahkan masalah yang rumit, membuat program yang lebih sederhana, dapat digunakan secara berulang, mampu merapikan program yang dihasilkan, mudah menemukan kesalahan, dan lain-lain. Notasi algoritma ada 3, yaitu untaian kalimat deskriptif, 2. flowchart, 3. psikode. Demikian presentasi dari saya tentang materi pengertian analogi dan fungsi. Baiklah, kali ini saya akan masuk pada materi yang kedua, yaitu flowchart. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Ada 2 macam flowchart. Yang pertama, sistem flowchart, urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Dan yang kedua, program flowchart, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Next. Definisi: 1. Bentuk gambar diagram yang mempunyai aliran satu atau 2 arah secara sekuensial. Kegunaan ada 2, yaitu untuk mendesain program, 2. untuk mempresentasikan program. Next. Secara garis besar, unsur-unsur pemrograman adalah input, proses, output. Semua bahasa pemrograman pasti mempunyai komponen
komponen-komponen sebagai berikut: input scanf, percabangan if switch, perulangan while, for as, loop. Yang keempat, output printf. Di sini ada beberapa bagian simbol, bentuk simbol, beberapa bagian bentuk simbol. Simbol, nama simbol dari sudut kiri pertama, terminator, fungsi permulaan atau akhir program. Simbol yang kedua, garis alir, flow line, fungsi arah aliran program. Simbol yang ketiga yaitu preparation, fungsinya adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Simbol yang keempat yaitu proses, fungsinya proses perhitungan dan proses pengolahan data. Simbol yang kelima yaitu input atau output data, fungsinya proses input atau output data per meter atau informasi. Simbol yang keenam yaitu simbol predefined process subprogram atau subprogram, fungsi permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Simbol yang ketujuh yaitu decision, fungsinya perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol yang ke-8 yaitu on peak atau control. Fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol yang ke-9 yaitu off peak control. Fungsinya menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Next, contoh algoritma flowchart. Contoh masalah pembuatan secangkir kopi. Yang pertama harus dilakukan yaitu Anda harus membuat kemasan dari kopi scan yang sebelumnya telah dibeli. Kemudian tuangkan kopi tersebut dalam sebuah gelas. Selanjutnya yaitu Anda dapat memanaskan air tersebut sampai mendidih, dan kemudian Anda dapat menuangkan air panas tersebut ke dalam sebuah gelas. Lalu Anda harus mengaduk kopi tersebut sampai merata, dan kopi pun siap untuk diminum. Demo instalasi Java. Sebelum komputer dapat melakukan kompilasi program Java, kita perlu melakukan dua hal, yaitu 1. Instalasi JDK atau Java Development Kit. 2. Setting path pada sistem variabel. Demo penulisan program Java. Buatlah suatu program
untuk menampilkan kalimat. Contoh kalimat: selamat datang di algoritma pemrograman dengan Java. Solusi dalam pembuatan program. Buka teks editor Notepad, ketikkan kode program, simpan dengan extension .java, compile dengan perintah Java. Jika tidak ada error yang muncul, artinya proses kompilasi berhasil jalankan. Program Java dengan perintah Java nama file. Beda coding 1. Program sederhana nama. Di sini ada program sederhana nama program pesan.java, yaitu komentar. Kelas pesan difungsikan dengan deklarasi kelas pertama. Sedangkan string args main fungsi main. Selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman dengan Java, yaitu fungsi untuk menampilkan pesan tertentu. Next, baris komentar. Simbol double slash digunakan untuk mewakili baris yang diberi komentar. Untuk komentar multibaris digunakan simbol seperti ini untuk awal dan diakhiri dengan simbol ini. Contoh komentar: double slash ini adalah komentar satu baris. Ini adalah baris multi komentar. Deklarasi kelas. Kata kunci kelas mendeklarasikan definisi dari suatu kelas. Kata pesan adalah identifikasi nama dari suatu kelas. Definisi keseluruhan suatu kelas dilakukan dalam tanda kurung kurawal, diawali dengan buka dan diakhiri dengan tutup. Main function merupakan tempat di mana suatu program akan dimulai eksekusinya. Diawali dengan simbol buka kurawal, diakhiri dengan simbol tutup kurawal. Kata kunci publik mengindikasikan bahasa anggota kelas dapat diakses dari manapun di dalam program. Next, static mengizinkan main untuk dipanggil. Void menjelaskan pada kompiler bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai apapun pada saat melakukan eksekusi. Fungsi main melaksanakan tugas tertentu dan merupakan titik awal aplikasi Java. String args merupakan parameter yang diberikan kepada fungsi main. Next, system.out.println text, yaitu println merupakan penghasilan output. Kedua, sistem merupakan predefined class yang menyediakan akses ke sistem. Ketiga, out merupakan arus keluaran yang menghubungkan pada konsol. Baiklah, kali ini saya akan masuk pada materi yang kelima, yaitu unsur pemrograman Java.
Kompetensi dasar. Mahasiswa memahami tentang kelas Java. Mahasiswa memahami tentang tipe data. Mahasiswa memahami tentang variabel. Mahasiswa memahami operator. Kelas Java. Dalam Java, sebuah kelas menggambarkan suatu template untuk menyimpan suatu kode dan data yang terhubung dengan suatu entitas. Karena itu, kelas merupakan bentuk dasar dari keseluruhan bahasa Java. Pendeklarasian kelas. Bagaimana mendeklarasikan kelas? Manakala kita akan mendeklarasikan kelas, maka kita perlu menetapkan data dan metode yang mendasari kelas itu. Sintak pendeklarasian kelas. Kelas name var data tipe variabel name method underscore data tipe metode name method underscore data tipe metode name parameter underscore list. Dengan kelas kata kunci yang mendefinisikan kelas name nama dari kelas, var data tipe data dari variabel name nama dari variabel itu, method data tipe data dari nilai kembalian dari metode, method name nama metode, parameter underscore list parameter yang diberikan kepada metode itu. Next, kelas bersarang mendefinisikan satu kelas di dalam kelas yang lain disebut sebagai kelas bersarang. Lingkup kelas bersarang adalah di dalam kelas terdapat kelas lain. Dalam Java ada dua tipe kelas bersarang, yaitu kelas statik, kelas bukan statik. Jadi di sini ada kelas statik dan kelas bukan statik. Lanjutan, kelas statik. Suatu kelas statik dideklarasikan dengan kata kunci statis. Kelas statis harus mengakses anggota yang menyangkut kelas yang memasukkan melalui objek. Kelas bukan statik, di mana kelas di bagian dalam adalah yang paling utama tipe kelas bersarang. Kelas seperti itu bukan statis. Definisi dari suatu kelas di bagian dalam inner class adalah konteks kelas yang kelihatan hanya sebuah luar. Contoh program: kelas outer, out kelas konstruktor, out kelas konstruktor, kelas inner kelas konstruktor. Next, sintak yang menyediakan akses pada kelas bagian dalam, outer, inner object sama dengan new outer atau new inner. Operator aritmatik dan operator aritmatik yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ekivalen dengan operasi memiliki ekivalensi
yang sama dengan ekivalen dengan n. Ekivalen dengan n sama dengan n. Operator revolution dan logika. Lebih kecil, lebih besar, kurang dari, dan lebih dari adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama, dan lebih besar atau sama. Sama dengan, untuk sama dengan, untuk tidak sama dengan, untuk operator n, untuk operator or. Elemen dasar pemrograman Java, himpunan karakter, contoh huruf A besar, A kecil, A B besar, B kecil, C besar, C kecil. Digital 0, 1, 2, 3, 4, 5. Simbol underscore, kurang, tambah, dan lain-lain. Pengenalan identifier variabel, konstanta bernama, tipe data, fungsi, label, objek, contoh no masis mhs titik koma, no underscore mhs. Lanjut, kata kunci contoh just, char, chons, do, else, for, return, void, will, dan lain-lain. Tipe data primitif. Bahasa pemrograman Java adalah pemrograman yang selalu menggunakan tipe data untuk setiap variabelnya. Contoh int nilai 1, titik koma. Variabel. Variabel, aturan pemberian nama variabel harus dimulai dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka atau simbol, tidak boleh ada spasi di antaranya, mudah dimengerti, tidak terlalu panjang. Contoh nama, alamat, nilai underscore ujian. Contoh penulisan yang salah. 4. Nama, rata-rata, plus nilai underscore ujian. Baiklah, kali ini saya akan masuk pada materi yang ke-6, yaitu materi tentang kontrol alur keputusan. Standar kompetensi. Di akhir pembahasan bagian ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Statement if. Yang pertama statement if, yang kedua statement else if, yang ketiga penggunaan break atau untuk keluar perulangan, keempat statement switch, dan yang kelima operator bersyarat. Statement if. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menghadapi perubahan situasi. Menghadapi situasi ini kita diharapkan untuk mampu mengubah tindakan keputusan yang semestinya. Next. Contoh perubahan situasi yang harus mengubah tindakan keputusan. Jika hari ini hujan, saya akan di rumah saja. Jika ramalan cuaca mengatakan akan hujan, maka saya akan membawa jas hujan. Jika air putih saya mau, selain itu saya tidak mau. Statement if digunakan untuk menguji hasil dari suatu kondisi. Pada statement if ini
Hasil pengujian yang diharapkan adalah ungkapan boolean yang benar, true. Bentuk umum statement if. Sintaks if, kondisi, statement aksi dengan if. If kata kunci statement if. Kondisi suatu ekspresi bertipe boolean yang hanya dapat memberikan nilai benar atau true atau salah, yaitu false. Statement aksi, statement yang dieksekusi jika pengambilan kondisi benar, true. Statement if else. Statement if else digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Jika hasil uji if memberikan nilai boolean benar, maka statement if akan dikerjakan dalam posisi else akan diabaikan. Selanjutnya, jika hasil uji kondisi if memberikan nilai boolean salah, yaitu false, maka target dari if di bypass dan target else yang dikerjakan. Lanjut, statement kondisional dalam Java memiliki 4 macam sintaks. If, kondisi, statement, titik koma atau. If, kondisi, block statement, titik koma atau. If, kondisi, statement 1 else statement 2 titik koma atau. If, kondisi, block statement kurang 1 else block statement kurang 2 titik koma. Block statement kumpulan statement yang berada dalam blok. Lanjut, output. Saudara Bambang bonus Anda sebesar 0. Anda harus lebih giat lagi. Ini hasil dari compile atau run dari program yang sebelumnya tadi. Next, switches break. Statement switches digunakan sebagai instruksi pemilihan aksi yang akan dikerjakan. Pada statement tergantung pada nilai dari suatu macam variabel. Variabel yang menentukan ini mempunyai banyak macam nilai. Dari setiap nilai mempunyai kaitan dengan suatu macam aktivitas. Lanjut, sintaks switch variabel seleksi. Chess nilai 1, statement 1, break. Chess nilai 2, statement 2, break. Default statement and break. Jika variabel seleksi nilainya sama dengan nilai 1, maka statement 1 dijalankan. Jika nilainya sama dengan nilai 2, maka statement 2 dijalankan. Jika statement break ditemukan, maka kontrol program akan keluar dari switch. Next, hasil contoh aplikasi switch. Edit program dengan editor teks, TextPad. Compile dengan Java.exe. Eksekusi dengan Java.exe. Maka hasilnya akan
edit program dengan editor teks seperti ini dan akan di-compile dengan Java melalui CMD atau command prompt, yaitu tentang materi fungsi metode. Kompetensi dasar dia. Di akhir pembahasan bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: mengenal fungsi, mendeklarasi fungsi, fungsi menghasilkan nilai, fungsi menerima nilai, fungsi menerima data dari argumen. Mengenal fungsi. Fungsi adalah suatu satuan-satuan seperti program untuk melakukan tugas-tugas tertentu, menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil. Dalam suatu program, fungsi dibuat secara terpisah dengan program pemanggil. Manfaat fungsi dalam pemecahan masalah yang besar dan kompleks. Pemakaian fungsi dalam program mempunyai manfaat yang cukup besar. Beberapa manfaat pemakaian fungsi dalam program diantaranya sebagai berikut: menghindari pengulangan. Tujuannya adalah untuk menghindari penulisan bagian kode program berulang-ulang. Sebagai contoh, untuk menampilkan luaran berikut di bawah ini. Baris 1 seperti ini. Baris 2, contoh guru belajarku. Baris 3 seperti ini. Mendeklarasikan fungsi. Bentuk umum penulisan deklarasi sebuah fungsi di dalam Java adalah sebagai berikut: sintak, access, receiver, modifier, data tipe, method, nama, name, parameter, list. Badan fungsi dengan access receiver, batas akses untuk fungsi. Batas akses bisa berupa public, protected, private. Modifier, penetapan kita tentang perilaku tugas untuk fungsi itu. Lanjut. Modifiers yang tersedia di dalam Java sebagai berikut: static, abstract, final, native, synchronized, volatile. Data tipe data dari anjing. Dikembalikan fungsi. Jika ada nilai yang dikembalikan, tipe data ditulis void. Method underscore name, nama dari fungsi. Parameter list, berisi nama parameter yang sedang diberikan kepada fungsi, dan tipe datanya tanda koma memisahkan berbagai parameter. Memanggil fungsi. Berikut adalah memanggil fungsi. Fungsi yang telah kita buat seperti fungsi garis, buka dan tutup di atas dapat dipanggil dari program utama di dalam Java. Untuk memanggil suatu fungsi dapat
kita lakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan konsep objek. Memanggil dengan cara ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan objeknya terlebih dahulu. Misal, deklarasi objek adalah sebagai berikut. Demo fungsi 8 df sama dengan new demo fungsi 8 1 buka tutup kurung titik koma. Lanjutan, sintak pemanggilan fungsi di dalam program utama dituliskan sebagai berikut. Ketik df berikut tanda titik yang dilanjutkan dengan mengetik nama fungsi berikut. Tanda kurang buka tutup di belakangnya harus mengakhiri dengan tanda titik koma. f dot nama fungsi dot df dot nama underscore fungsi titik koma buka tutup titik koma. Tanpa menggunakan konsep objek panggilan fungsi dengan cara ini, kita cukup dengan mengetik namanya berikut tanda kurung buka tutup di belakangnya dan harus menghasilkannya dengan tanda titik koma. Nama underscore fungsi. Contoh mendeklarasikan dan memanggil fungsi sederhana. Algoritma berikut menggambarkan suatu kelas demo fungsi 81 yang berisi dua fungsi, yaitu garis buka tutup dan main buka tutup. Kedua fungsi itu dapat diakses di luar kelas, karena itu keduanya dideklarasikan sebagai publik. Kedua fungsi tidak mengembalikan nilai apapun, karena itu tipe pengembaliannya didefinisikan sebagai void. Next, fungsi garis buka tutup menampilkan karakter sebanyak 26 karakter. Dalam fungsi main buka tutup satu objek dari kelas demo fungsi 81 dideklarasikan. Objek ini menulis garis yang tersusun atas karakter yang ditunjukkan dengan pemanggilan pertama fungsi show buka tutup, kemudian fungsi main buka tutup menulis string cgb contoh guru belajarku. Selanjutnya ia melakukan panggilan kedua fungsi show buka tutup untuk menuliskan garis menukis garis kembali, menulis garis kembali. Contoh penulisan algoritma. Penulisan manfaat fungsi untuk menghindari pengulangan algoritma 1. Untuk fungsi main buka tutup, mulai panggil garis tulis cgb contoh guru belajarku, panggil garis titik buka tutup, selesai algoritma 2. Untuk fungsi garis buka tutup mulai garis panah kiri 0 selama dalam kurung J lebih kecil 26 kerjakan baris 4. Jika tidak kerjakan baris 5 tulis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.